Oke, kita lihat dulu untuk si COT data ini ya di minggu ini ya, untuk minggu depan nanti ya, ini kan dia terbit di tanggal 19 ya Agustus ya. Tapi ini data itu dia udah record dari tanggal 15 Agustus 2023 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk data dari bulan kemarin ya, dari minggu kemarin. Ya, minggu kemarin itu dia juga masih minus ya 9.000, untuk shortnya juga masih surplus ya, biris sentimen. Kemudian 2 minggu ke belakang itu juga masih sama, itu minus 8.000 untuk longnya, dan shortnya itu surplus 6.000. Lalu 3 minggu ke belakang itu juga sama, longnya minus 15.000, shortnya ini surplus 4.990 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan memang udah 3 minggu nih ya, COT datanya ini biris ya, sentimen gitu. Ditambah lagi untuk yang minggu terakhir ini, kalau kita perhatikan, bukan minggu terakhir tapi minggu keempat ya. Minggu keempat ini juga kita perhatikan ini ada perubahan data yang cukup signifikan ya, dimana kalau kita lihat si shortnya ini itu luar biasa sekali nih penambahannya, yaitu sekitar 27.631 gitu. Longnya ini justru minus 1439. Nah, artinya di sini posisinya ini benar-benar sentimennya masih biris gitu. Bahkan mereka add money untuk covering shortnya ini cukup besar ya, di 27.000 gitu. Lalu untuk longnya ini mereka masih decreasing ya. Mereka belum increasing, masih decreasing. Untuk money-nya itu sekitar minus 1439 gitu. Nah, lalu kalau kita perhatikan, ini ada grafik yang warna biru ini. Ini grafik biru ini terakhir dia itu reportnya itu yang surplus ya. Untuk longnya itu ada di 18 Juli ya 2023. Lalu setelah itu ya, ini minggu pertama yang kita bahas, minggu kedua, minggu ketiga, ini minggu keempat, ini biris semua. Karena kalau kita perhatikan grafiknya turun di situ ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini untuk longnya yang warna biru ini ya, longnya masih turun. Kemudian kalau untuk shortnya, justru kalau kita perhatikan mulai dari tanggal atau minggu keempat kemarin ya, di tanggal 25 Juli ya, itu dia udah naik longnya. Sorry, ini merah ini shortnya ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang warna merahnya ini, shortnya udah mulai naik dari tanggal 25 Juli ya, 1, 2, 3, 4, dan ini penambahan untuk shortnya ini cukup signifikan nih kenaikannya. Kalau kita perhatikan dari beberapa minggu lalu ya, atau kita perhatikan dari tanggal 18 Juli 1, ini nggak begitu signifikan. Tapi untuk yang tanggal 15 Agustus ini atau tanggal 19 Agustus reportnya keluar ya, ini justru memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini kalau kita perhatikan pun ya, selama ini dari si seller ini nggak pernah begitu agresif ya untuk shortnya. Ternyata dia semakin kesini, kalau kita perhatikan data itu semakin naik untuk shortnya gitu. Nah, ini kenaikan yang cukup tinggi kalau saya perhatikan ya, dari story COT yang ada gitu, yaitu pertambahan short sekitar 27.631 gitu. Jadi kalau kita lihat memang secara data untuk si COT ini itu si gold ya, berdampaknya itu masih biris gitu. Jadi kita perhatikan dulu, minggu kemarin kita juga di report ya mengenai COT data ini itu biris juga ya. Nah, ini yang minggu kemarin itu biris. Dan kalau kita lihat ya, minggu kemarin itu ya, ini COT datanya itu kan biris ya. Ini yang tanggal berapa, yang tanggal 8 Agustus ya, bulan 8 ini dia biris ya, dengan longnya itu minus 9.217, lalu shortnya ini surplus 12.168 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan dari tanggal 7 ya, minggu kemarin yang pas saya share video weekly juga, ini biris, dia berhasil turun dari level harga tertingginya itu di 1914 ya, di 1914 turun sampai ke saat ini itu di 1886 gitu, dengan terendahnya ya. Bahkan terendahnya itu dia ada di level harga low-nya 1885.05 gitu. Nah, itu kalau kita perhatikan dari minggu kemarin, ini adalah dampak dari COT reportnya dia, atau bisa dikatakan COT efek ya, efek COT-nya ini. Lalu kalau kita lihat lagi untuk minggu kemarin ya, 2 minggu ke belakang, itu dari tanggal 7 Agustus ya untuk COT datanya. Nah, ini yang ini kan juga sama, dia shortnya surplus 6.477, longnya ini minus 8.800 ya. Berarti kan kalau kita lihat ini juga dia sempat turun ya, dari harga tertinggi 1945 1946,
turun sampai ke 1910 gitu. Jadi memang penurunan cukup berdampak. Lalu kalau untuk yang minggu kemarin ya, atau 3 minggu ke belakang, itu kan di tanggal 31 Juli ya. Ini juga sama, COT datanya juga biris kalau kita perhatikan. Nah yang ini di tanggal 25 Juli reportnya ya kan. Ini shortnya itu surplus 4.990 ya, longnya ini minus 15.000 gitu. Nah dia melakukan penurunan juga dari level harga 1970-an sampai kurang lebih terendahnya itu ke 1926 gitu. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, memang COT data ini berimpact cukup besar untuk pergerakan si gold ini sendiri gitu. Lalu kalau ini kita lihat lah, ini kan udah di support banget ya, bahasanya dia udah benar-benar sweet di daily-nya, ini nggak pernah koreksi sama sekali gitu. Apakah dia akan efektif juga untuk COT data impact-nya gitu? Oke, kalau kita lihat memang dari penurunan ya long ya, ini sebesar untuk yang baru ya, untuk penurunan long yang semakin sedikit ya di minus 1439, berbeda dengan 2 atau 3 minggu yang lalu ya, itu di atas 5.000-an ya. Itu kalau kita perhatikan memang mungkin ya penurunannya itu udah nggak gitu jauh gitu ya, untuk kita lihat dari longnya, dan memang mungkin bisa terjadi minggu ini tuh koreksi gitu. Cuma kalau kita perhatikan ya, ini adalah shortnya ini surplusnya cukup banyak, bahkan melonjak ya, bisa dikatakan 2 kali lipat dari minggu sebelumnya, dari 12.000 ke 27.000 gitu. Ini yang harus kita agak hati-hati gitu. Jadi bisa aja dia hanya koreksi sesaat ya, naik ya, kenaikan impulsif, habis itu dia lanjut tren turunnya lagi gitu. Karena kalau kita lihat dari daily-nya, memang dia masih posisinya itu adalah downtrend gitu. Dan bahkan di sini dia itu baru banget ya break dari major supportnya dia di 1900 ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini dia break dari major support yaitu di 1900, dan ini masih mungkin kayak kita untuk penurunan yang kalau untuk daily-nya ya, penurunan yang lebih lanjut lagi gitu. Dengan target di mana? Kalau kita perhatikan di daily-nya sendiri, kalau saya tadi cari-cari untuk supportnya ya dari beberapa waktu yang lalu, ini ketemu tapi di 1875 sampai 1867 gitu. Ya itu kurang lebih di sini. Memang cukup banyak atau cukup lebar karena ini daily, jadi hitungannya adalah 100 pip gitu. Nah ini adalah the next support dari si daily-nya itu gitu, dari daily area-nya dia. Lalu kalau kita lihat lagi pun mengenai si open interest data atau si OI data ini sendiri, untuk si gold ini sendiri ya, itu banyak yang nge-call ya, nih call-nya ini cukup banyak ya, di angka kalau kita perhatikan di sini itu di 1850 dengan jumlah call sekitar 5.000 ya, dan put money-nya ini sekitar 2.297 gitu. Jadi kalau kita lihat memang ini bearish sentimennya cukup besar ya, tekanannya. Bahkan kita bisa lihat dari daily-nya pun ya, untuk si gold ini sendiri, kalau kita lihat dari daily-nya pun ini bearish pressure atau selling pressure-nya cukup besar gitu. Jadi dia harusnya koreksi, dan sempat beberapa kali ya kalau kita lihat ya di hari Kamis sama hari Jumat ya, tanggal 17 sama 18, dia sempat naik kemudian dia turun lagi, sempat naik kemudian dia turun lagi gitu. Jadi memang sebenarnya untuk daily-nya dia secara teknikal ini dia maunya koreksi gitu, tapi memang belum dikasih sama si pihak pasar ya gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan kalau dari open interest data ya, ini masih targetnya 1850 ya, dengan target terdekatnya itu ada di 1875 ini. Nah 1875 ini jadi area target dekatnya dia gitu. Jadi nanti masuk ke 1875 ya sebagai support. Begitu 1875 ini di break, berarti dia lanjut ke 1850 dengan call 5.000 ya, dan juga put money 2.200-an gitu. Nah 1875 kenapa kita jadikan sebagai next supportnya dia? Karena ini kita lihat ya dari angka yang ada ya, put money-nya ini lebih besar di 1875 gitu, 1875 sama di 1850. Lalu next targetnya itu untuk resisten itu ada di 1900
ya, dengan target put money itu di 2091 dan juga call-nya itu sekitar 584 ya. Oke, jadi di situ. Nah, ini adalah support dan juga resisten berdasarkan dengan open interest data. Berarti dia itu harus bisa break di atas 1900 ini baru bisa lanjut untuk naik gitu. Lanjut untuk naik, nanti targetnya di mana lagi? Di 1915 ya. 1915 sama 1910 karena ini punya put money yang cukup besar di area ini ketimbang di 1905 gitu. Oke. Itu kalau berdasarkan open interest data gitu. Dan juga COT datanya yang kalau kita lihat di sini ya. Jadi COT data masih bearish, jadi masih memungkinkan kita untuk looking for sell begitu dia ada retracement ke atas gitu. Kalau untuk saat ini yang kita harus lihat dulu nih intraday chartnya itu bagaimana. Ini kan daily chartnya ya. Kalau dari daily chart memang dia baru breakout dan memang potensi lanjut turun. Yang paling aman itu kalau dari daily di 1875 ya sampai 1867 untuk jadi area buy saat ini gitu. Oke, time frame 1 jam ya. Jadi untuk time frame 1 jam ini kalau kita lihat memang ya dia membentuk channeling harga yang cukup bagus untuk si gold ini. Kalau kita lihat ya dari tanggal berapa ini, kalau kita lihat ya tanggal 7 Agustus ya, 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, ini adalah area, begitu dia kena area channeling harganya dia langsung turun gitu. Lalu ini untuk resisten ya kan. Nah, kemudian ini untuk supportnya 1 2 3 4 gitu. Jadi ini adalah area supportnya dia. Berarti kalau kita mau ngikutin ya si channeling harga ini, kita masih looking for sell untuk opportunity yang lebih menarik ya, atau untuk jangka panjang ya. Tapi kalau kita lihat, kalau memang kita mau scalping intraday ya, kita bisa perhatikan support di 1885 ini gitu. Support 1885 ini itu kita cari, kita dapatnya itu dari tanggal sebentar. Nah, di sini. Oke, di sini 1885 itu kita ketemu di sini di tanggal 15 Maret 2023 ya. Jadi terakhir dia pullback dari area ini, kemudian dia naik tinggi gitu. Ya, ini juga jadi area perbatasan dia, atau support become resistant, dan juga bisa juga resistant become supportnya dia gitu. Untuk area 1885 gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga sama ya, 1. Nah, ini juga 2. Jadi memang 3 4. Jadi memang kalau area 1885 ini itu bisa jadi area penentu nih. Apakah si gold ini mau lanjut naik ya, atau dia mulai turun gitu. Ini adalah area penentuannya dia sebenarnya kalau kita perhatikan gitu. Karena memang ini juga bukan support yang kaleng-kaleng kalau kita lihat di sini, karena memang ini punya tahanan cukup kuat juga ya. Dan ini kalau kita perhatikan juga untuk si gold ini saat ini dia juga terakhir ya kemarin ditarik. Kalau kita lihat ini sebentar. Kalau kita lihat ini di tanggal 18 kemarin ya, atau di hari Jumat kemarin, dia sempat pullback dari sini juga. Ya, ini juga berdekatan dengan supportnya, lalu naik sempat ke 1896 gitu. Jadi kenaikannya cukup banyak ya, hampir bisa dikatakan 100 pip naiknya untuk rejectionnya. Maka dari itu kalau sebenarnya kalau untuk looking for buy, scalping kita bisa ambil di daerah ini ya. Atau kalau mau lebih amannya ya mungkin kita bisa ambil mendekati 1880 gitu. Karena 1880 juga itu udah mendekati area supportnya dia gitu, 1880 atau 1879 ya di sini. Ini juga udah dekat dengan supportnya channeling harga ini. Jadi kalau kita mau lihat untuk buy jangka panjang ya, minimal dia harus bisa break dulu dari level harga 1894 ya. Ini yang pernah kita bahas juga di video hari Jumat kemarin, sampai 1896. Jadi balik lagi ke 1896 gitu sebagai penentunya gitu. Karena ini adalah area shortnya dia nantinya gitu. Selama dia belum bisa break dari current high yang ini, maka dia masih dalam posisi downtrend gitu. Karena kan kalau kalian perlu ingat itu adalah mengenai struktur pergerakan harga. Kalau belum ada perubahan struktur, berarti memang untuk long term entry-nya itu mengikuti struktur downtrend gitu. Tapi kalau misalkan ada perubahan struktur, ada charts ya dari downtrend ke uptrend, berarti kita bisa ada harapan ya, bahasanya sebelum ada boss ya, itu masih bisa ada harapan untuk kita ambil buy
tapi untuk di hold lebih panjang gitu, walaupun bisa dikatakan midterm entry ya gitu, bukan long entry. Nah ini yang perlu kita perhatikan adalah 1885 ini gitu, karena di bawah ini kita masih bisa looking untuk selling point 1885 sampai ke 1880 gitu. Nah ini 1880 baru kita coba cari lagi looking for buy ya sampai 1878, karena ini bisa dikatakan adalah area supportnya dia yang mendekati dengan trendline-nya dia gitu, trendline yang ini ya, channeling harganya dia. Berarti harapan kita tuh gimana? Kalau kita lihat dari skenario yang ada nih, skenarionya, berarti nanti begini, masuk lagi dia ke sini, gitu. Baru nanti dia turun lagi. Begitu terus sampai dia kena di 1870, yaitu 1873, gitu, di sini. Dan terendahnya itu kalau saya lihat sih di 1866 gitu. Kenapa di 1866? Karena kalau kita lihat ya, ini kan broker Oanda gitu. Jadi kalau broker Oanda itu dia nggak bisa kelihatan gapnya. Kita harus ganti dulu brokernya. Kita ganti ke Pepperstone. Oke. Ini saya Pepperstone itu juga broker yang bagus gitu. Dan memang kalau kita lihat juga dia bisa lebih realistis ya untuk chartnya ini. Dia kalau ada gap di broker kita pun di sini pasti ada gap juga gitu. Jadi kalau saya perhatikan memang kalau mau rapi itu memang chartnya Oanda gitu. Oke. Nah kita di sini. Ini kan ada gapnya nih. Nah ini dia 1868 untuk gapnya sampai 1873 gitu. Maka kalau dibilang 1870 rasanya masih kurang top chair gitu. Maka kalau mau itu paling di 1867 itu worst case ya, supaya apa? Takutnya dia nge-spike dulu, clear buy dulu, baru dia naik. Maka di 1867 itu adalah toleransi saya gitu, toleransi saya pribadi ini di sini. Itu 1873 sampai 1867. Ini adalah toleransi saya. Aslinya sih nggak nyampe 1867 gitu, sampai 1868 gitu. Kalau kita lihat di sini ya. Nah jadi kalau dia break lagi ya, kalau dia break lagi nih dari 1885, berarti kan dia lanjut turun ya kan. Nah lanjut turun berarti kan dia udah break nih dari supportnya dia ya kan, dari support yang ini. Oke, dari support yang ini. Nah itu kalau dia break dari support ini, berarti kita lihat nih pergerakan yang ada. Kita lihat aja dari yang sebelumnya. Ini nggak break dia turun ke sini, ini nggak break dia turun ke sini. Oke, ini nge-break dia baru lanjut naik. Berarti si 1885 ini itu jadi penentu gitu. Jadi bahasa itu dia kayak gerbang. Kalau ini kebuka gerbangnya ya, berarti dia lanjut turun lagi. Nanti kita bisa lihat nih, oh berarti begitu dia break dari 1885 ini, target dia itu sama seperti yang di sini gitu, yaitu ke 1873 sampai 1870-an. Bahkan worst case ya itu bisa ke sampai 1866 gitu. Karena itu toleransi kita. Ya 1866, 1867 lah di antara itu ya. Karena ini juga ada order block nih di sini. Oke. Di 1 jamnya ada order block gitu. Makanya halnya sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini. Begitu dia bisa break dari 1885, maka harapan kita untuk looking for buy lagi itu cuma ada untuk amannya ya. Itu di 1873 ya, 1873 sampai 1870-an gitu. Ya, kemudian ya kalau untuk high risk buy zone itu 1880 ya, ini high risk buy zone, cuma nggak begitu recommended. Cuma kalau kita mau kayak scalping aja ya nggak masalah gitu, siapa tahu ya dengan scalping begitu kan kita bisa, maksudnya bisa memperoleh keuntungan juga gitu. Jadi kan banyak ya macam-macam atau jenis trader gitu, jadi kita nggak bisa samakan antara trader satu dengan trader yang lainnya gitu. Ya, jadi saya harap sih dengan adanya mapping ini ya bisa membantu kalian juga untuk memanage ya trading kalian ke depannya gitu selama 1 minggu ke depan. Dan juga dengan adanya bantuan dari data COT ini ya, COT trader ini cukup membantu kita untuk lihat nih, oh kira-kira nanti minggu depan kita harus gimana gitu. Jadi kita bisa bersikap lebih wisely ya untuk lihat entry point kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh kalau nge-sell tuh harusnya begini, kalau nge-buy tuh harus lebih berhati-hati lagi gitu. Kenapa? Karena kita lihat COT-nya miris gitu. Cuma perlu saya note di sini adalah longnya ini itu kan minusnya 1400 ya, artinya long ini minusnya semakin kecil gitu penurunannya. Beda dengan 3 minggu ke belakang. Kalau kita lihat pun 3 minggu ke belakang itu kan minusnya 9.000 ya kan. Terus ini minusnya 8.000 ya kan. Terus kita ini lihat ya minusnya 15.000 ya kan. Jadi kalau kita lihat
minusnya ini semakin turun gitu ya, otomatis kan berarti covering day short ini ya mereka maksudnya kayak gini, maksudnya untuk longnya ini mereka yang menarik duitnya semakin sedikit gitu. Mungkin di sisi lain menurut pasar juga oh ini udah cukup rendah gitu, jadi mungkin mereka menarik duit ya memang hasilnya minus gitu. Dan secara COT kalau kita mau terjemahin itu bearish sentiment gitu. Cuma perlu kita perhatikan longnya ini semakin sedikit yang ya, untuk yang tarik duitnya. Bedanya apa? Yang perlu kita hati-hati ya ini adalah shortnya di 27.000. Artinya kenaikan shortnya ini 2 kali lipat dari minggu yang sebelumnya gitu ya. Ini yang perlu kita hati-hatiin gitu. Ini sebenarnya kalau dari long ya, sisi long ini menunjukkan bahwa pasarnya ini itu udah mulai bearish sentimennya itu atau si buyer ini udah mulai sedikit ya orang yang meninggalkan pasar buy gitu. Tapi ini masuk lagi nih bahasanya pemain baru gitu yang masih neken harga ke bawah gitu ke 27.631. Nah ini yang perlu kita hati-hati itu yang bagian shortnya gitu. Kalau ini memang udah menandakan bahwa koreksinya tidak begitu dalam lagi, tapi shortnya ini menandakan bahwa selling pressure-nya ini masih besar gitu. Jadi bahasa itu dia bisa koreksi kapan aja ya, dia bisa aja koreksi gitu, tapi dia bisa juga crash kapanpun yang dia mau gitu, karena posisinya si sellernya ini lebih banyak ya, atau masih lebih banyak di dalam pasar gitu. Oke, jadi gitu ya. Kalau kita lihat juga dari COT dari open interest juga 188 1850 ya, itu angka yang cukup rendah ya untuk 2023 ini. Jadi memang masih bisa ke sini, tentu masih bisa gitu, karena di dalam pasar itu nggak ada hal yang nggak mungkin bisa dicapai gitu. Kalau kita mau nunggu channeling harga mungkin kayak kelihatan lama gitu, tapi bisa aja begitu dia break dari 1885 ini dia langsung turunin ke 1850, itu bukan hal yang mustahil untuk pasar gitu. Karena ya sebagai yang kita tahu ya gimana pun juga pasti ada yang namanya market crash ya, itu sangat berbahaya sekali gitu. Oke, jadi itu ya dari saya. Jadi kalau untuk saat ini pun untuk minggu depan, kalau kita berdasarkan COT data itu kita masih looking for sell, ditambah lagi secara teknikal itu masih downtrend juga ya. Jadi kita masih looking for sell juga. Cuma nggak ada salahnya kalau kita mau scalping buy itu ya paling tadi yang saya sebutkan sebelum dia break dari 1885 ini gitu. Kalau dia break ya much better kita wait and see dulu ya, bisa kita wait and see di 1880 ya pilihan pertama, atau pilihan keduanya itu paling aman di 1873 gitu. Oke, jadi gitu menurut saya. Jadi kalau kalian punya pandangan lain untuk si gold hari ini ya, atau si gold minggu depannya nanti ya, boleh banget nih kalian sharingkan di kolom komentar ya, nanti akan saya baca dan juga akan saya balas satu persatu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.